Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Membagi konten bermanfaat berarti pula membagi ilmu bermanfaat yang pahalanya adalah pahala amal jariah yang terus mengalir. Jadi jangan segan-segan untuk share konten-konten Guru Bangsa Channel. Bagi Anda yang belum klik tanda lonceng, klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, seperti biasa awal minggu kita memberikan catatan berita-berita politik, catatan news politik cantik. Nah, kita akan rubrik cantik kali ini akan membahas perkembangan politik tentunya yang terjadi yang menimpa Indonesia, yakni dipertanyakannya netralitas Jokowi terkait dengan Pilpres. Ini tentu saja satu hal yang mengherankan karena justru dibicarakan di forum hak asasi manusia PBB. Apakah karena hal ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum, dalam proses Pilpres terutama? Tentu saja boleh jadi demikian. Karena sebelum ini pun USA menyinggung tentang hak asasi manusia yang terkait dengan Prabowo, sehingga walaupun quick account sudah dilaksanakan, Amerika tetap tidak mau memberikan ucapan selamat dan justru menyinggung masalah hak asasi manusia. Kalau kita bicara masalah hak asasi manusia yang disinggung oleh Amerika, tentu saja tidak sekedar apa yang terjadi sekitar reformasi, yakni penculikan dan pembunuhan atau penghilangan nyawa beberapa aktivis yang sampai sekarang tidak ketahuan di mana. Yang pasti menurut Agung Gemelar, dia menjadi saksi di mana dibunuhnya, bagaimana menculiknya, itu Agung Gemelar pernah menyatakannya. Jadi sangat wajar jika kemudian Amerika mempermasalahkan terkait dengan masalah HAM. Dan apakah hal itu justru dibawa ke forum hak asasi manusia di PBB? Kita tidak tahu pasti, tapi pastinya di forum hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah netralitas dipertanyakan. Apakah netralitas itu bermakna terpilihnya atau dilakukannya berbagai upaya yang melanggar hak asasi manusia dalam proses ketidaknetralannya? Nah, tentu saja bisa dilihat dari berbagai fakta. Tapi yang pasti bahwa pengakuan kontrak dengan Alibaba adalah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia, yakni masalah keamanan data. Keamanan data yang disimpan di cloud dari Alibaba dan itu diakui oleh Ketua KPU tentu saja menjadi tidak aman. Dan salah satu dari hak asasi manusia adalah hak untuk aman. Jadi hak terbebas dari rasa takut. Jadi freedom of fear. Ya, jadi itu yang terjadi, bahwa apakah itu juga yang dimaksud oleh PBB terkait dengan pelanggaran HAM, yakni pelanggaran tentang rasa aman dengan pembocoran data pemilih di cloud PBB, di cloud Alibaba, atau yang Alibaba tentu saja diakses oleh Cina. Nah, jika itu yang terjadi, maka rakyat Indonesia pantas memberikan ketidakrelaan nasional terkait dengan masalah data yang di
yang dititipkan atau dibuka di cloud dari Alibaba. Sebagaimana menurut Roy Suryo, kalau ada di cloud Alibaba itu pun bisa diintip oleh siapa saja. Sebagaimana pernah kasus dari film atau video yang disimpan di sana yang menggegerkan beberapa tahun lalu. Oleh karena itu sangat layak kalau kemudian forum hak asasi manusia atau komite hak asasi manusia di PBB mempertanyakan netralitas Jokowi terkait dengan masalah kebebasan atau bebas dari rasa takut, freedom of fear ini. Nah, kalau itu betul adalah pelanggaran yang berat, maka tentu saja akan menjadikan permasalahan yang luar biasa yang harus dituntut oleh rakyat. Besok pagi ada demo besar yang digerakkan oleh para tokoh nasional, dan itu tentu saja sangat-sangat penting untuk menegakkan kewibawaan dan kedaulatan Indonesia terkait dengan masalah bocornya data-data pemilih yang disimpan di cloud Alibaba. Dan kita layak menjadi tidak aman karena dengan terbukanya data kita di cloud Alibaba tentu saja banyak ancaman yang bisa saja terjadi.